Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini atau video yang kali ini kita akan membahas mengenai komponen komputer. Ini komponen komputer yang nantinya akan kita rakit menjadi sebuah komputer. Silakan nanti diperhatikan dengan seksama karena di akhir atau di tengah-tengah video nanti akan ada tugas yang menanti Anda. Baik, langsung saja di sini untuk membuat atau merakit sebuah komputer, yakni ada beberapa komponen utama yang kita butuhkan. Ini sengaja kameranya saya arahkan ke bawah biar nanti anak-anak sekalian bisa melihat komponen-komponen yang akan saya sajikan. Silakan diperhatikan, ini komponen-komponen utama ya. Apabila nanti ada komponen yang lain atau komponen pendukung, itu bisa ditambahkan di akhir. Ini hanya komponen utama saja. Baik, yang pertama akan saya sebutkan di sini ya. Di sini ada namanya ini RAM ya. RAM, random access memory. Terus kemudian yang selanjutnya yang perlu kita siapkan yakni prosesor ya. Prosesor yang kecil seperti ini. Nanti akan saya jelaskan satu persatu kegunaan atau spesifikasinya. Yang selanjutnya yang kita butuhkan di sini ada motherboard atau mainboard ya, seperti ini. Seperti ini mainboardnya. Terus kemudian yang selanjutnya ini ada CD-ROM ya, CD-ROM ini atau DVD-ROM. Yang selanjutnya di sini ada ini fan ya, cooler fan, ini untuk nanti pendingin prosesornya. Yang selanjutnya ada ini, ada hard disk ya yang perlu kita siapkan. Terus kemudian ada satu lagi di sini ya, ini yang banyak kabelnya, ini namanya power supply. Baik, saya akan jelaskan satu persatu. Ya, ini dimulai dari mainboard dulu ya. Sini ada mainboard, ini mainboard kecil ya, karena mainboard itu tergantung dengan produsennya masing-masing. Ini LGA 1155. Nah, kok bisa tahu Pak LGA 1155? Nah, ini terletak di sini, di mainboardnya sini ada tulisannya LGA 1155. Jadi nanti seumpamanya anak-anak sekalian mencari prosesor, itu disesuaikan dengan mainboardnya. Nah, mainboardnya di sini tertera LGA 1155. Nah, di sini ada bagian-bagian mainboard yang perlu kalian pahami ya. Di sini ada soket prosesor. Ya, ini bisa dibuka. Namanya soket prosesor di sini. Nah, kalau beli prosesor harus disamakan dengan soketnya yang saya sebutkan tadi. Kalau di situ mainboardnya LGA 1155, harus cari prosesor yang support dengan mainboard LGA 1155. Nah, ini soket prosesor ya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada slot RAM ya. Ini slot RAM. Di sini ada 2 slot ya. Nanti RAM bisa dipasang di sini. Kemudian yang selanjutnya di sini ada ini, di sini. Di sini ada yang namanya slot video card ya, video card. Jadi untuk video, untuk grafik bisa dipasang di sini. Nah, ini namanya PCI. Nah, slot PCI di sini. Slot PCI itu untuk peripheral atau perangkat tambahan. Nah, selanjutnya di sebelah sini ada untuk slot-slot kabel SATA di sini, kecil-kecil ini. Nah, di sini disesuaikan nanti dipasangnya di mana. Terus kemudian di sini ada power ATX yang 16 pin dengan yang 4 pin. Nah, ini yang power ATX yang 16 pin
Ada yang 16 pin, ada yang 32 pin. Nah, di sini ada yang 4 pin. Power ATX yang kedua ini ada 4 pin, ada yang 8 pin di sini. Kemudian di sini ada namanya CMOS. CMOS. Jadi CMOS ini untuk menyimpan konfigurasi sementara di sini. Nah, ini namanya CMOS. Ya, kalau CMOS-nya itu habis atau baterainya CMOS ini baterai di sini ya. CMOS itu baterai. Kalau CMOS-nya itu nanti habis, jadi konfigurasi date and time atau tanggal dan harinya itu bisa nggak kesimpan. Nah, itu tadi. Yang selanjutnya kemudian ada back panel ya, tombol back panel di sini, tombol back panel di sini ya. Ini namanya tombol back panel. Yang ini untuk port PS2 ya, ini untuk port PS2. Ada mouse dan keyboard yang PS2. Kemudian yang sebelah sini ini adalah port VGA ya, untuk tampilan visual di sini tempatnya. Kemudian yang ini slot USB ya, port USB ini. Terus di sini port LAN ini untuk akses internet yang pakai kabel, taruh di sini. Nah, ini sound card atau port soundnya di sini. Nah, ini tentang motherboard atau mainboard. Yang selanjutnya kita akan membahas lagi yang ini sudah. Kemudian yang selanjutnya, komponen yang selanjutnya ini ada prosesor di sini. Ada prosesor. Nah, ini prosesor di sini macam-macam ya, prosesor. Untuk ini prosesor jenis apa? Ini bisa nanti bisa dilihat di belakangnya sini. Ini ada tulisannya di sini ya. Bisa kelihatan nggak? Nggak begitu jelas ya, nggak begitu jelas. Jadi di sini kelihatan di sini bisa dibaca di sini ini prosesor tipe apa. Di sini terbaca Intel Pentium ya Mas Yan. Ya, Intel Pentium. Terus kemudian kalau untuk tahu itu generasi keberapa gimana Pak? Nah, jadi begini, di belakangnya sini ini ada tulisan seperti ini ya. Ada tulisan nah, ada tulisan seperti ini ya. Itu ada tulisan Intel Core. Dan biasanya di belakang prosesor ada tulisannya seperti itu. Intel Core i7-7500U gitu kan. Nah, itu sudah menandakan itu yang di kolom pertama itu brandnya. Nah, Intel Core itu brandnya, jadi brandnya Intel, punyanya Intel berarti, produsennya Intel. Terus kemudian yang i7-nya itu jenisnya brand modifier. Nah, terus kemudian generasinya di mana Pak letaknya? Nah, generasinya itu setelah i7 itu, yang 7500, ada yang 2500, ada yang 3400, ada yang 4500. Nah, generasinya itu setelah i7 atau i3 atau i5, habis itu baru generasinya. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, jadi nanti kalau kalau ditanyain jangan sampai bingung itu prosesor generasi keberapa ya, generasi keberapa. Kemudian cara megang prosesor seperti ini, alangkah baiknya jangan sampai dipegang yang pin kuningnya ini, karena pin kuningnya ini kalau kotor ini nggak kebaca nanti. Baik, itu tadi prosesor. Yang selanjutnya ini ada RAM ya, ada RAM. Di sini ada RAM, di sini ada RAM DDR3, DDR3 yang ini. Kemudian di sini ada RAM DDR1 yang ini. Yang kemudian yang ini ada DDR3 juga. Nah, cara membedakan gimana, Pak? Kalau RAM itu cara membedakannya sedikit bisa dibilang hampir sulit ya. Kalau seumpamanya di belakangnya sini nggak ada labelnya seperti ini. Nah, biasanya kok tahu di sini DDR berapa karena di sini ada labelnya di sini DDR berapa. Terus cara membedakannya kita lihat DDR3 dengan DDR1 itu seperti apa. Nah, ini seperti ini. Nah, nih lihat lengkungannya.
lihat lengkungannya. Nah, lengkungannya itu yang membedakan DDR1 sama DDR3. DDR2 juga seperti itu. Tapi bukan hanya karena lengkungannya yang membedakan ya. Jadi untuk kecepatannya pun sangat jauh membedakan. Kenapa DDR itu mempengaruhi kinerja sebuah komputer. Ya kalau sekarang sudah ada DDR4. DDR4 main mahal DDR4. Yang selanjutnya kemudian oh iya ini lupa tadi. Ini ada cooling fan, namanya cooling fan. Nah, ini cooling fan seperti ini. Macam-macam. Nggak hanya seperti ini aja, banyak macamnya cooling fan. Tergantung kita mau pilih yang mana. Yang tidak lupa juga budget kita seperti apa ya kalau ingin merakit sebuah komputer. Nah, ini cooling fan nanti ini ya dipasang di sebelah sini di soketnya, masukkan dalam. Nah, ini di atasnya sebelah sini. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, untuk fungsinya ya nanti sekedar untuk tugas ya, nanti tunggu tugasnya. Yang selanjutnya ini ada namanya CD-ROM ya, atau DVD room. Nah, DVD room ini untuk membaca kaset-kaset CD atau DVD. Nah, sekarang sudah hampir udah nggak zaman ya seperti ini. Sekarang kita cari di internet aja banyak udah mau yang seperti apa. Yang selanjutnya ini ada harddisk. Ini harddisk. Harddisk ini dalamnya isinya itu lempengan baja ya. Jadi data-data itu bisa disimpan di sini. Ini sekali dibongkar udah rusak. Nah, harddisk itu ya namanya barang elektronik, tetap ada kerusakannya, tetap. Nah, kemudian di sini harddisk itu kecepatannya gimana, Pak? Nah, di sini bisa dilihat di belakangnya sebelah sini, di belakang sini kapasitasnya berapa bisa dilihat di sini. Nah, kita cari tulisan di sini kapasitas. Nah, di sini tertera di sini. Kebaca nggak ya? Oh ya, kebaca tuh. Tertera di situ 250 GB. Nah, ini berarti kapasitasnya 250 giga. Ya, itu. Nah, kemudian untuk portnya ini sudah mayoritas seperti ini, port SATA-nya. Nah, ini untuk port yang dari power supply, yang ini port yang menuju ke motherboard. Tadi harddisk ya. Nah, ini yang selanjutnya ini ada power supply atau PSU biasanya. Nah, inilah penyuplai arus ke dalam motherboard kita. Nah, ini juga macam-macam, tergantung budget kita, tergantung kebutuhan kita mau seperti apa ya. Harganya pun macam-macam. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, ini power ATX yang satu ini ada yang 16 pin, ada yang 32 pin. Maksudnya pin itu lubangnya ada 16, ada yang lubangnya ada 32. Dan ini saya sebutkan tadi ada yang 4 pin yang semacam ini. Kalau motherboardnya 4 pin ya jangan dipasangkan dengan 8 pin. Itu nggak mau juga, harus pasang salah satu aja. Nah, kemudian ini kabel-kabel ke yang lain ya. Kabel-kabel ke bisa ke DVD room atau ke harddisk. Nah, ini bisa ini port-portnya semacam ini. Nah, itu tadi komponen-komponen utama yang perlu kita siapkan untuk merakit sebuah komputer. Nah, oh iya, ada satu lagi yang terlewatkan. Masa iya, Pak, merakit komputer nggak ada casingnya? Nah, iya, ada casingnya. Ada casing atau seperti HP ya. Kalau HP ada casingnya untuk meletakkan komponen-komponen yang tadi itu. HP pun sama untuk meletakkan komponen-komponen yang tadi itu. Mau saya bawa ke sini tapi ini mejanya nggak cukup nanti. Nah, nanti besok kalau kita sudah bisa ketemu offline, kita akan bahas satu persatu biar lebih jelasnya. Mungkin itu
materi untuk kali ini mengenai komponen komputer. Untuk tugas tugas jangan lupa untuk tugasnya silakan dicatat dengan baik-baik. Nah, catat ya baik-baik ya, dengerin baik-baik. Tugas itu silakan cari fungsi dari komponen yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, tadi menyebutkan komponen apa aja. Saya ulangi lagi, silakan cari fungsi dari komponen yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, tadi saya sudah menyebutkan beberapa komponen, silakan itu dicatat, nanti silakan diupload via Google Class. Ya, saya tunggu ingat diupload via Google Class, nggak usah ke sekolahan karena kita masih PPKM, kita tetap jaga kesehatan. Nah, baik, mungkin untuk materi kali ini sampai di sini dulu. Saya akhiri, Allahumma fiqh lakum min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.